Halo Kang semua, apa kabar? Haha, dengan hadir di sini tanggal 6 Januari 2017, sesuai dengan judul ya video ini, saya akan mengungkapkan apa yang berada dalam pikiran saya ya, kenapa alasan saya melakukan extra entry ke Wave Tokens. Oke, jadi ini bukan aset investasi, bukan konsultasi finansial, cuman sekedar berbagi informasi ya apa yang sedang berada ya dalam pikiran saya dan apa yang mencetuskan saya membuat keputusan seperti itu. Nah, jadi ini semalam kayaknya 1 bulan yang lalu saya pun ada melakukan video yang serupa seperti ini, cuman ya pada saat itu saya berbicara tentang Fathom. Dan ya saya sangat bersyukur ya karena keputusan saya untuk masuk ke dalam Fathom 1 bulan yang lalu ternyata berbuahkan hasil ya. Sekarang kita bisa lihat Fathom harganya sudah 3,19 dolar ya dalam US dollar, dan pada saat saya re-entry masuk pada ke dalam Fathom pada saat itu harganya di harga 2,25 dolar. Oke, jadi setidaknya ini sudah profit ya, dalam kondisi profit 50% minimal ya. Dan ya mungkin banyak lagi fundamental baik di Fathom, dan intinya saya sudah melakukan stop limit lah ya. Jadi kalau sekiranya dia turun pun order saya akan otomatis terjual dan saya akan pulang dengan profit. Jadi saya sangat bersyukur lah ya karena segala berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Oke, jadi moving on ya. Sebelum saya melakukan investasi ulang, bukan investasi ulang tapi investasi ekstra ya ke dalam Wave, saya juga melirik kepada cryptocurrency lainnya ya seperti Ethereum, Monero, Dash. Oke, tapi meskipun ya semua ini mempunyai fundamental yang baik juga, tapi saya lebih memilih kepada Wave ya. Kayak Monero ya, Monero nanti akan melakukan hard fork ya sebentar lagi tanggal 10 tanggal 11, itu juga akan memicu harganya tinggi. Dash juga hard forknya di bulan Februari, dan nanti dalam waktu terdekat dia semua akan melakukan soft fork ya untuk mengimplementasikan namanya fitur apa Dash Search. Oke, dan juga lain-lainnya lah ya. Cumannya semua ini saya tengok berada di harga puncak ya. Kayak Monero juga berada dalam harga puncak, Dash juga berada dalam harga puncaknya dia. Jadi saya merasa seperti ketinggalan kapal gitu. Nah, sedangkan Wave pula agak sedikit berbeda ya, karena Wave tidak berada pada harga puncak ya. Bisa dibilang harga Wave ini bisa dibilang kecil ya, rendah ya. Baru habis unlock ya, kemarin dia naik ya hampir 2 kali lipat, baru balik lagi ke harga normalnya ya, harga dulunya, dan sekarang mulai volatile kembali ya, mulai stabil dan volatile seperti ini. Nah, jadi sebenarnya ada resiko sih ya kalau kalian ikutan masuk ke dalam Wave seperti apa yang saya lakukan, yaitu resikonya ialah likuiditasnya kecil ya. Jadi kamu tengok Wave di sini ya, likuiditasnya per hari cuma 32.000 dolar ya. Jadi spreadnya lumayan tinggi. Kalau kalian masuk sekarang, kalian beli sekarang Wave, itu kalian harus bayar ya 23.000 satoshi. Sedangkan kalau kalian pengen jual langsung pada saat yang sama ya, kalian cuma bisa jual di harga 22.000 satoshi. Jadi spreadnya tinggi ya, dan juga volumenya juga kecil. Tengok, volumenya cuma sedemikian sedikit saja. Jadi itu resikonya ya. Resikonya ya kalian nggak bisa langsung cepat-cepat jual. Kalau cepat-cepat jual, ya udah kalian akan menanggung kerugian ya, terkecuali kalau Wave ini naik ya, naik lebih kurang 10%, 20% baru kalian jual. Nah, itu mungkin kalian bisa untung lah ya sedikit. Nah, seperti itu resikonya kalau kalian masuk ke dalam Wave. Oke, dan sekarang Wave ini cukup unik ya, karena kalian tengok di sini dalam sell ordernya ya di Bittrex, oke. Itu cuman hanya ada 1,9 juta Wave yang tersedia untuk dijual ya, sedangkan total supply Wave adalah 100 juta token. Nah, jadi ada 98,1 juta itu kemana? Ya semuanya disimpan ke dalam wallet masing-masing. Jadi sangat sedikit orang memperdagangkan Wave saat ini. Nah, kenapa semuanya disimpan ke dalam wallet masing-masing? Nah, karena Wave sudah melakukan pengumuman bahwa mereka akan merilis namanya Wave Community Token (WCT). Nah, sesiapa yang mempunyai Wave dalam dompet resmi dia akan berhak mendapatkan distribusi Wave Community Token. Oke, jadi di sini ada dituliskan ya dalam situsnya Wave ya, ini ada situsnya Wave, total supply-nya adalah 10 juta Wave Community Token ya, dan akan dibagikan lah ya secara berangsur-angsur selama 9 bulan ya berturut-turut.
Nah, pada bulan pertama nanti akan dibagikan 20%-nya dulu, barusan bulan seterusnya 10%, 10%, 10%. Dan setiap pendistribusian akan terjadi pada tanggal 15 setiap bulannya ya. Jadi pada tanggal 15 Januari ini akan dibagikan 20%. Nah, jadi berdasarkan apa ya? Yaitu berdasarkan rata-rata saldo yang kamu punya dalam Wave wallet kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu punya sekian banyak Wave ya, rata-ratanya berapa, nah kamu akan mendapatkan token ini. Nah, jadi tokennya Wave ini ya, Wave token ini mempunyai banyak fungsi ya, karena dia akan memberikan dividen ya. Jadi kalau kamu memegang namanya Wave Community Token, kamu akan mendapatkan dividen dari fondasinya Wave ya, seperti bisnis apanya nih, mereka melakukan promosi, kemudian nanti kalau ada konsultan penjelasan konsultasi seperti itu ya, dia akan bagikan sedikit dividen kepada kita. Dan seperti kemarin Wave juga mengikuti Byte Balls ya, ini saya udah bikin video tentang Byte Balls ya, dia juga ada mengikuti Byte Balls. Dan Wave kan punya sekitar berapa puluh ribu Bitcoin ya, jadi dia sign message dan mendapatkan gratisan Byte Ball, dan Byte Ball ini akan dibagikan kepada pemegang WCT nantinya. Jadi seperti itu, selaku seperti dividen token ataupun voting token, kita juga dapat melakukan voting nanti ke sana ya. Jadi ini token ini juga bisa diperdagangkan pastinya di masa depan, tapi kita nggak tahu berapa harganya. Dan inilah mungkin yang menjadi satu fundamental yang saya rasakan bisa memicu harganya tinggi, dan kenapa juga hanya sedikit ya Wave yang tersedia untuk diperdagangkan. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, fundamental yang harus diperhatikan ialah Wave DEX ya, Decentralized Exchange, oke? Ataupun yang disebut dengan matcher. Dalam arti kata lain, nanti Wave akan mempunyai exchanger dia sendiri ya. Nah, jadi Wave ini dia berupa seperti platform di mana orang kan bisa menciptakan aset-aset dia sendiri. Misalnya saya bisa menciptakan aset saya sendiri, saya bisa membuat bisnis saya sendiri, bisa membuat token saya sendiri. Dan dengan hadirnya nanti Wave DEX ini ya, Decentralized Exchange ini, kita bisa langsung memperdagangkan token kita, aset kita, ataupun cryptocurrency lainnya ya, seperti itu. Nah, jadi kelebihannya Wave DEX ini yaitu kecepatannya pertama ya. Jadi dia sangat cepat karena dia katakan merupakan teknologi yang belum ada, yaitu menggabungkan DPoS dengan LPoS ya, sehingga kecepatannya bisa dibilang efisien dan hampir instan ya. Dan kedua, fleksibel ya. Kenapa fleksibel? Karena kita dapat menentukan apa yang hendak kita tradingkan secara langsung, tidak perlu melalui syarat-syarat ya seperti yang terjadi saat ini ya. Contohnya kalau saya pengen tukarkan Wave kepada rupiah ya nggak bisa, kita harus Wave ke Bitcoin dulu, Bitcoin bawasan ke rupiah. Nah, seperti itu. Tapi kalau nanti ke depannya Wave ini sudah mengintegrasikan gateway rupiah, kita bisa langsung tukar Wave ke rupiah, ataupun nanti yang sudah ada ialah euro ya. Jadi kita bisa langsung ke Wave ke euro, atau aset lain ke euro, ataupun Wave ke Ethereum juga bisa seperti itu. Oke, jadi lebih fleksibel, dan juga fees-nya juga dikatakan lebih murah ya, dan juga hampir gratis dan aman lah ya, safety-nya aman karena Wave juga akan menciptakan sebuah 2FA ya, sekuritas 2FA yang belum pernah ada dalam blockchain ya. Kalau 2FA yang ada saat ini semua itu bukan dalam teknologi blockchain, tapi yang akan diciptakan oleh Wave ini khusus teknologi blockchain, ini sesuatu yang baru juga. Nah, sedangkan dalam fundamental bisnis, aspek bisnisnya ya, Wave juga akan ada banyak nanti perusahaan-perusahaan lain yang datang kepada dia untuk melakukan crowd sales ya, crowdfunding seperti itu. Jadi akan banyak lah ya, akan banyak bisnis-bisnis, token-token lain, aset-aset lain yang akan diperdagangkan ke dalam Wave yang menggunakan jasa Wave seperti itu. Nah, jadi yang sudah ada sekarang ini yang lumayan terkenal ya seperti Tokens platform ya, yaitu sebuah platform yang melegalkan marijuana oke, dalam industri medical seperti itu, dan juga Chronobank yang semacam Uber ya, semacam labor ya. Ya seperti itu, ini bisa dibaca sendiri, dan inilah beberapa fundamental yang baik ya. Dan juga ada bocoran juga berhubungan dengan Microsoft ya. Jadi Wave dikatakan sebentar lagi akan diimplementasikan kepada Microsoft Azure, dan kalau berita ini muncul, berita ini sudah dirilis, saya rasa harganya akan naik. Cuma kita nggak tahu ya kapan ya waktu tepatnya ya, karena belum ada dikasih tahu oleh Sasha ya, foundernya Wave, kapan sebenarnya akan di launching di Azure. Tapi yang bisa kita tengok sejauh ini ialah
Wave dengan Microsoft itu mempunyai koneksi yang cukup baik ya, karena Sasha pun sering ya melakukan presentasi ya di Microsoft yang di Rusia itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi semua ini fundamental ini diekspektasikan akan launching sebelum bulan Februari. Jadi saya merasakan ya akan ada peningkatan harga ya berhubungan dengan update development ini ya, mungkin di akhir tahun di akhir bulan Januari ini ya. Nah, jadi strategi saya apa ya? Strategi saya sebenarnya ada dua ya. Pertama ialah kalian harus ketahui bahwa saya ialah pemegang Wave token sejak awal lagi pada saat saya menghadiri ICO dia pada bulan Juni 2016. Jadi saya sudah punya token dia ya sebenarnya ya. Dan strategi yang untuk token ICO itu sudah tentu saya akan simpan untuk jangka masa panjang sampai target saya tercapai ya, yaitu setidaknya minimal Wave bisa mencetak $2, $3 ya per satu wave, oke. Sedangkan yang wave yang satu lagi nih yang barusan saya extra entry ini ya, saya tambahkan lagi, itu saya cuma mengejar fundamental yang dekat-dekat ini doang ya. Mungkin saya akan simpan sampai Februari ya, tengok awal bulan Februari berapa harganya. Dan mungkin pada saat itulah kalau memang naik, saya akan mulai melakukan semacam batas lah ya, stop limit untuk mengambil profit ataupun untuk menjualnya seperti itu. Oke, jadi ini saja alasannya kenapa saya menurut saya Wave ini akan prospek, dan mungkin kita masing-masing mempunyai alasan kita yang berbeda-beda ya. Jadi kalau kalian punya punya pendapat ya, kalian bisa kontak, bisa komen di bawah link deskripsi ini, dan kalian bisa ikutan juga lah ya ke dalam Telegram grup kita ya. Di sana kita saling sharing ya, saling berbagi informasi seperti itu. Oke, jadi sekian aja dulu video saya pada hari ini, semoga bermanfaat dan bye bye, dadah.